Sejauh ini modus yang paling sering ditemukan adalah under invoicing yang tadi Anda sebutkan, Pak. Iya, jadi ada sekitar yang dari 257 perusahaan tersebut itu ada perusahaan yang memang pure trader, kemudian ada yang trader yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit, ada juga pabrik kelapa sawit eksportir. Jadi kemudian kalau kita lihat ini Mbak, memang modusnya itu misinvoicing. Bisa under, bisa over, tergantung tujuannya seperti apa gitu ya. Penghindaran pajaknya, penghindaran pajak-pajak atas ekspor, bea keluarnya seperti apa. Tapi untuk khusus MMS dan juga 3 perusahaan yang terafiliasi tersebut, memang modusnya under invoicing. Oke. Dari berbagai modus yang dilakukan tersebut dan bahkan sudah mungkin dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ya Pak, potensi kerugian negara dengan adanya penghindaran pajak ini berapa besar Pak? Kalau dari sisi volume of transaction, 25 perusahaan itu sekitar 2,8 triliun selama 2025. Kemudian 257 yang lain itu sekitar 49,8 triliun volume transaksi. Kalau kita hitung dari benchmark yang ada, kira-kira dari aktivitas yang di 2025 saja itu kami perkirakan kerugian negara di sisi penerimaan pajak sekitar 140 miliar. Oke. Itu kami hitung tadi kita scrutiny dari misklasifikasi HS code. Jadi seharusnya CPO itu dikenakan bea keluar sekian, kemudian revenue-nya juga dari sisi perpajakan sekian, ternyata itu dilaporkan sebagai fatty matter. Yang mana tidak kena bea keluar, kemudian juga pungutan ekspor yang lain juga tidak kena. Sehingga transaksi yang dilaporkan pun akan jauh di bawah harga transaksi yang sesungguhnya. Sehingga penghasilan yang dilaporkan pun akan jadi lebih rendah, PPh-nya jadi berkurang. Nah, jadi pada prinsipnya targeted audit yang seperti eksportir dengan pola-pola yang nggak wajar ini Mbak, itu kami akan pulihkan semuanya. Oke. Tidak ada tebang pilih dan segala macam. 257 plus 25 kami akan periksa, kami akan lakukan penegakan hukum jika perlu sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, artinya setelah ada proses penegakan hukum, ada potensi juga penagihan kembali ya Pak? Karena kan bukan main-main tadi nilainya akan sangat mempengaruhi penerimaan negara. Oke, dan kemudian sejauh ini Pak, selain ada indikasi manipulasi dokumen yang dilakukan oleh eksportir CPO, apakah hal ini juga ada indikasi temuan-temuan dari sektor komoditas lain ataupun mungkin industri lain Pak, misalkan UMKM? Kalau dari sisi komoditas strategis, ini saya sudah sampaikan juga sesuai dengan laporan kami ke Pak Menteri, kemudian Pak Menteri ke Pak Presiden, bahwa kami ini tergabung di dalam Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Jadi di hulunya pemerintah menertibkan perambahan-perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian dihitunglah kerugian negara akibat perambahan tadi, dikembalikan kerugian negara atas PBB yang mungkin belum tertagih dari sisi pajak, termasuk dari sisi produksi kelapa sawitnya kita tagihkan PPh dari aktivitas produksinya. Nah kemudian di sisi hilirnya ketika perusahaan-perusahaan yang seharusnya katakanlah ya mematuhi DMO sekian persen untuk menunjang energi baru terbarukan dari sisi biosolar yang 40% misalnya, tapi ternyata mereka tetap mengekspor CPO tapi dinarasikan sebagai limbah ini kami bekerjasama dengan Bea Cukai dan juga aparat penegak hukum tadi berusaha memberikan deterrent effect. Jangan sampai lagi terjadi modus-modus yang menggerus profit yang seharusnya dari sumber ekonomi di Indonesia, kemudian digerus, dilarikan ke negara-negara lain. Jadi selain menggerus profit juga menggerus basis pajak. Ini yang menjadikan hal ini menjadi signifikan, deterrent effect plus menyelamatkan basis pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, apa yang Anda lakukan bersama dengan pihak-pihak lainnya Pak untuk memastikan bahwa potensi penerimaan dari sektor komoditas, ekspor yang merupakan andalan dari penerimaan negara ini bisa betul-betul optimal? Ya, jadi sudah pasti ini bukan once off,
Jadi kami melakukannya secara sistemik, Mbak Salsa. Jadi kita juga mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan data lintas institusi. Kami mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, dari data ekspor bea cukai, kemudian dari data laporan keuangan wajib pajak. Kami juga di Kementerian Keuangan sedang membangun financial reporting single window. Kemudian juga dengan data-data transaksi perbankan yang relevan. Selain itu, secara domestik kami mendapatkan data dari transaksi keuangan perbankan. Secara internasional pun kami mendapatkan limpahan data dari komitmen automatic exchange of information dengan negara-negara mitra. Kemudian setelah kami dapat data itu tentu kita akan melakukan rekonsiliasi, kemudian analisis yang berbasis risiko untuk mendeteksi outlier dari transaksi yang memang ada abnormalities. Nah, di perbedaan yang signifikan ini kami akan melihat antara kewajaran pelaporan wajib pajak dengan referensi pasar komoditas.